Baik adik-adik, jadi hari ini kita akan membahas bab yang berjudul teknik bermain alat musik tradisional. Nah, di sini juga ada peta konsep. Nah, adik-adik juga bisa lihat di sini ada bab teknik bermain alat musik tradisional. Itu juga akan membahas hal-hal seperti beragam musik tradisional, teknik bermain musik tradisional, dan latihan bermain musik tradisional. Nah, di sini juga ada pengertian dari musik ensemble, yaitu merupakan perpaduan dari beberapa alat musik yang membentuk suatu orkestra. Jadi di setiap daerah Indonesia memiliki alat orkestra yang sering disebut dengan karawitan. Jadi setiap daerah itu punya namanya sendiri adik-adik. Jadi di Jawa dan Bali itu namanya gamelan, Sumatera Barat itu talempong, Sumatera Utara itu disebut dengan gondang, dan Sulawesi Utara disebut dengan kolintang. Dan ada jenis musik tradisi Indonesia. Musik merupakan bahasa universal. Melalui musik, orang dapat mengekspresikan perasaan. Musik tersusun atas kata, nada, dan melodi yang terangkum menjadi satu. Melalui musik, segala jenis perbedaan dapat disatukan. Pada praktiknya, musikalitas seseorang berbeda-beda. Nah, perbedaan ini disebabkan oleh faktor internal dan juga eksternal. Secara internal, musikalitas dipengaruhi oleh bakat dalam dirinya, sedangkan faktor eksternal lebih ditentukan oleh kesukaan atau kegemaran dan lingkungan tempat tinggal. Jadi misal kalian tinggal di desa, dan di desa orang-orang itu kebanyakan pemain musik gitu ya, main musik gamelan Bali gitu misal, terus kalian keseringan melihat mereka main, terus akhirnya kalian pengen nyoba dan akhirnya kalian bisa. Nah, itu yang disebut dengan faktor eksternal. Dan selanjutnya ada teknik memainkan alat musik. Nah, jadi untuk alat musiknya itu ada macam-macam bentuk ya, seperti ada bentuk tabung, bentuk bilah, dan bentuk pencon. Nah, di sini kakak akan bahas terlebih dahulu bentuk tabung. Nah, untuk bentuk tabung ini merupakan bentuk umum dari alat musik yang memakai bahan dasar bambu. Dalam perkembangannya, bahan bambu tersebut dapat digantikan dengan bahan lain seperti kayu dan logam. Nah, untuk instrumen yang termasuk dalam bentuk tabung itu seperti calung, angklung, kentongan atau kulkul, suling atau saluang, dan guntung. Cara memainkan alat ini ada yang dipukul, digoyang, atau ditiup. Selanjutnya ada bentuk bilah. Berbeda dengan bentuk tabung, bentuk bilah ini tidak memiliki rongga. Kekuatan bunyi yang dihasilkan masih perlu didukung oleh perangkat lain, yakni wadah gema sebagai ruang resonator. Permukaan bilah dapat berupa bidang rata, dapat pula bidang sembung, bahkan kadang-kadang berupa irisan dari bentuk tabung. Contoh alat musik berbentuk bilah itu adalah gambang, kolintang, saron, dan gender. Cara memainkan alat ini dengan cara dipukul. Dan selanjutnya ada bentuk pencon. Istilah pencon itu berasal dari kata pencu dari bahasa Jawa, yaitu bagian yang menonjol dari suatu bidang datar atau yang dianggap datar. Pencu dimaksudkan sebagai tumpuan pukulan, baik pencu ke atas maupun ke samping, pada umumnya terbuat dari logam. Dan contoh untuk bentuk pencon itu ada bonang, trompong, kromong, talempong, totobuang, dan kangkanong. Berikut ada contoh juga alat musik dan cara memainkannya. Jadi ada kentongan atau bentuk tabung, yaitu alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Kegunaannya didefinisikan sebagai tanda alarm maupun tanda bahaya. Ukurannya berkisar antara diameter 40 cm dan tinggi 1,5 meter sampai 2 meter. Kentongan sering diidentikan dengan alat komunikasi zaman dahulu yang sering dimanfaatkan oleh penduduk yang tinggal di daerah pedesaan dan pegunungan. Selanjutnya ada talempong atau bentuk pencon. Talempong adalah sebuah alat musik pukul tradisional khas suku Minangkabau. Talempong berbentuk lingkaran dengan diameter 15 sampai
17,5 cm, pada bagian bawahnya berlubang. Bentuknya hampir sama dengan instrumen bonang dalam perangkat gamelan. Tampong dapat terbuat dari kuningan, namun ada pula yang terbuat dari kayu dan batu. Lalu selanjutnya mengenal alat musik angklung. Nah, untuk jenis-jenis angklung sendiri itu ada 5 jenis angklung. Tuh, yang pertama itu ada angklung kanekes. Angklung ini sering dikenal sebagai angklung Baduy, digunakan untuk upacara menanam padi. Angklung ini bukan hanya sebatas media hiburan, tetapi juga memiliki nilai magis tertentu. Yang kedua ada angklung gubrak. Angklung ini berasal dari kampung Cipiding, kecamatan Cigudak, juga digunakan untuk menghormati Dewi Padi. Yang ketiga ada angklung dok-dok lonjor. Angklung ini berasal dari masyarakat Banten Selatan di daerah Gunung Halimun. Digunakan pada upacara seren tahun menghormati Dewi Padi karena panen berlimpah. Selanjutnya ada angklung badeng. Angklung badeng berfungsi sebagai hiburan dan media dakwah penyebaran Islam. Namun sebelumnya di Garut, tepatnya di Kecamatan Malangbong, juga dipakai berhubungan dengan ritual padi. Selanjutnya ada angklung buncis. Angklung buncis dipakai sebagai media hiburan, namun awalnya juga dipakai pada acara ritual pertanian yang juga berhubungan dengan tanaman padi. Dan selanjutnya yaitu berlatih angklung. Angklung yang dikembangkan di sekolah adalah angklung Padaeng. Angklung Padaeng terdiri dari 2 kelompok besar sebagai berikut. Yang pertama ada angklung melodi, yaitu angklung yang dipakai untuk membawakan melodi pokok. Angklung ini hanya terdiri dari 2 tabung bambu. Yang kedua ada angklung pengiring, yaitu angklung yang dipakai sebagai akord mengiringi melodi pokok. Angklung ini terdiri dari 3 atau 4 tabung bambu. Dalam bermain angklung, tangan kiri digunakan sebagai gantungan, sedangkan tangan kanan untuk menggoyangnya sehingga angklung berbunyi. Peganglah angklung dengan tangan kiri, tangan kanan ditempatkan pada ujung bagian bawah angklung. Bunyikan sesuai panjang pendek nada dan berhenti jika rangkaian angklung yang lain telah berbunyi agar penampilan musik tidak terputus-putus. Baik, sekian materi yang berjudul teknik bermain alat musik tradisional kali ini. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.